Sebentar. Oh, genetik Dan dia. kalau ya beliau seorang dokter, apakah beliau dokter dalam bidang DNA? Doktor, Mbak. Doktor. Beda dengan dokter. Doktor dalam bidang DNA. Beliau itu bekerja di BRIN, Pak. Lembaga penelitian, Pak. Sudah Iya, masuk ke Pak, rekayasa Pak. genetik. Nanti dulu, jangan dipotong. Anda nggak akan ngerti jawaban saya kalau begitu. Lanjut. Dr. Sugeng adalah seorang ahli yang bekerja di BRIN. BRIN, Badan Riset Nasional. Anda tahu bagaimana caranya seseorang itu bisa diterima di BRIN? Itu jauh di atas saya, Pak. Artinya, apabila saya seorang ahli genetik, jawaban saya pasti sama dengan Dr. Sugeng. Sementara Anda, kalau tadi mengatakan, kalau saya seorang ahli genetik, Anda akan mengikuti saya. Ada yang ahli namanya Dr. Sugeng, Anda tidak ikuti. Malah Anda buruk-burukan sebagai ahli ikan nila. Sementara Anda tidak tahu, Dr. Sugeng itu rekayasa genetik, Pak. Pemahamannya lebih dalam daripada saya. Menghadapi saya yang istilah kata tidak bergerak di bidang genetika aja ada kelawalan. Semaput menghadapi saya. Gimana Anda menghadapi Dr. Sugeng? Belum lagi kalau saya berbicara Profesor Dr. Herawati. Belum sampai ke sana masih ketemu Dr. Sugeng itu. Itu aja, menghadapi saya yang bukan seorang ahli genetika yang Anda inginkan itu aja, kibin-kibin pada kelepek-kelepek. Sementara di protesis itu setidaknya ada 2 orang yang lebih ahli daripada saya. 1, Bang Madras. Beliau lebih dalam. 2, Bang Runa. Bang Runa juga memahami lebih dalam lagi. Itu Anda nggak bisa ngejawab. Nggak, jangankan mereka Anda hadapi. Saya aja kalian kelepek-kelepek kok. Seorang yang tidak begitu ahli menurut Anda kan? Udah, saya kembalikan kepada hostnya, monggo. Saya jawab. Anda dan Anda punya barisan ketika merasa diri hebat, jangan Anda tampil di Komal, namun Anda menyurati lembaga dan Anda diskusi secara ilmiah. Anda bawa seluruh data-data Anda, bukti-bukti Anda dan pengetahuan Anda. Kemudian Anda beradu kepintaran, kecerdasan. Orang melihat. Jadi Anda ini tidak layak untuk tampil memposisikan diri Anda bukan sebagai seorang ahli, namun Anda belum ahli aja Anda Tunggu sebentar ya, Kang Abdul. Pak. Oke, orang saya ketawain sekarang Bapak, Pak. Kebenaran. Pak, orang ketawain Bapak kalau begitu. Oke, saya tanya sekarang kepada kebenaran. Apakah kebenaran ini ahli di bidang nasab? Saya tanya dulu. Tidak, saya tidak ahli. Kalau kamu tidak ahli di bidang nasab, ngapain kamu bela Habib? Saya tidak bela. Saya hanya bagaimana kalian ini jaga lisan-lisan kalian. Ngapain kalian kotori lisan dengan... kok kemana-mana sih? Bapak ini ngaco. Apa lisannya, Bang? Lisan apa, ngaco, Bang? Ngaco. Saya cuma bilang, Dr. Sugeng Kamu itu... sejak tadi ngeyel ya? Ini saya, taruh dulu, jadi potong. Saya hanya mengatakan... Jangan maki saya, Pak. Saya sebentar dulu. Maaf ya. Sebentar dulu. Jangan kau maki saya, kurang ajar. Sebentar dulu. Anjing kau. Tunggu sebentar. Jangan kau maki saya. Jangan, tunggu sebentar ya. Maaf saudaraku, jangan bicara kotor. Room saya baru pulih. Jangan maki saya kasih tahu. Iya. Tunggu sebentar. Jangan, maaf ya, bukan saya melarang sampean untuk mencaci, tapi tolong jangan maki saya kasih tahu. Tunggu sebentar kebenaran, tolong jangan bicara yang kotor. Room saya baru pulih dari tadi, siang baru pulih. Iya, kau bilang dia, jangan maki saya dari tadi sopan. Makanya saya sudah ingatin Miftah. kebenaran, ya Allah. Jaga lisanmu. Oh ya sudah. Ayo monggo. Saya ya izin. Otakmu hanya caci maki, jangan kau berada di sini. Saya pertanyaan satu saja, Kang Ablu. Dari Robito, adakah yang ahli DNA kebenaran? Loh, itu sudah tampil, ada 3 ahli tuh. Mana? Kenapa dari geng kalian tidak hadir satupun, malah menghilang, malah kabur? Siapa? Lah itu 3 orang yang kita lihat di televisi dan di lain-lain sebagainya. Pertanyaannya itu siapa? Pertanyaan saya itu siapa? Ya kalian bukan anak kecil yang harus disuapin. Tahu ya sudah. Anak kecil yang harus disuapin. Kalau nggak tahu kalian lihat tracking selesai. Udah. Kalau nggak tahu terusin, nggak usah diterusin. Sekarang gini, saya kembali lagi ke statement dari kebenaran.
jaga lisan. Iya Sekarang dong. pertanyaan, ya oke itu betul. Sekarang pertanyaan saya, apa yang salah dari lisan saya? Saya Lisan. itu, dengar dulu, Oke. saya itu hanya menyampaikan kepada halayak umum bahwa seseorang yang bernama Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi sudah tes genetik. Sederhana toh. Apa salahnya itu? Coba ditanya dulu, dijelaskan dulu kepada saya. Salahnya di mana? Iya, Apa yang salah kamu saya? katakan itu tidak salah, betul. Nah Tidak itu ada saja yang sudah melenceng saya dari katakan. situ. Kamu jangan bilang saya Makanya salah kalau tanya begitu. iya makanya, ya itu kan runutan yang kamu ambil kan hanya garis kecil. Tapi kan runutan yang berbicaranya kamu itu panjang, Pak, panjang. Jadi Nah, jangan tahu kau nggak ambil yang saya hanya jelaskan tes. itu apa? Saya Jangan tanya kau sama ambil tes kebenaran. sedikit Kamu saja, tahu jangan. nggak yang saya jelaskan itu apa? Tentang terkait dengan Agus Abu Bakar Arsal itu apa? Tahu nggak kamu? Kamu Saya kan jelaskan ya. katakan, kamu Saya kan jelaskan ya. katakan bahwa Agus Abu Bakar sudah tes Betul. DNA. Kemudian dia Haplogrupnya punya G. gennya itu G. Betul. Nah, Haplogrupnya G. kemudian lagi ada lagi di negara luar itu dari kerajaan apa tuh? Dan Dia J, ya ya kan? betul, betul. Berarti di sini kamu menarik satu kesimpulan Oh tidak, yang atas pengetahuanmu sendiri. salah kamu. Kamu bahwa salah. yang G ini bukan, yang Kamu J ini salah. bukan. Berarti kamu tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jadi Kau salah Jadi- kamu. Jadi jangan kita membawa arah itu kepada Baik, hasut saya ulang ya. dan perpecahan. Jangan. Baik, saya ulang ya. Supaya kamu paham, mumpung kamu ada di sini. Saya jelaskan ya. Satu, saya menunjukkan fakta bahwa Agus Abu Bakar Arsal telah tes DNA haplogrupnya G. Betul, Anda akui. Kedua, saya juga Ya, menunjukkan, saya akui. sebentar saya dulu. akui. Sebentar, Jangan Yang sebentar dipotong dulu. dulu. Saya akui. Kebenaran, Jangan kebenaran dari dipotong. tadi kamu bicara didengarin. Oke, saya Emangnya ulang kamu, sekali lagi. Emangnya kamu mau ngontrak komal saya, room saya gitu? Lanjut. Diam. Monggo Kang. Terpaksa saya ulang lagi. Terpaksa saya ulang lagi. Pertama, saya hanya menunjukkan bahwa Agus Abu Bakar Arsal telah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Kedua, saya menampakkan bahwa keluarga kerajaan Jordan haplogrupnya J. Oke, maka kemudian saya terangkan di dalam ilmu genetik sebuah prinsip berlaku. Apabila moyangnya G, maka keturunannya pasti G. Apabila moyangnya J, keturunannya pasti J. Maka dari hasil yang kontradiktif tersebut dapat muncul kesimpulan ini ada dua orang yang mengaku sebagai zuriat tapi haplogrupnya berbeda. Muncul pertanyaan, yang mana yang benar? Ini bukan masalah saya framing. Saya akan lawan. Jawab ya. Nanti dulu, Anda paham tidak yang saya Oke, katakan? lanjut. Pertanyaan saya itu dulu, sampai detik ini Anda paham atau tidak yang saya sampaikan? Lanjut. Enggak, nanti jangan sampai saya lanjut kalau Anda nggak paham, saya nggak mau. Lanjut Bilang dulu. Kode, Pak. Paham atau tidak? Lanjut. Saya anggap paham ya, saya anggap paham. Berikutnya, ketika dua orang ini dikomparasikan, ini mewakili sebuah kelompok keturunan. Keturunan G yang diwakili oleh Balawi Indonesia dan keturunan J yang diwakili oleh Bani Hashim Jordan. Berikut dengan saudara-saudara sepupunya. Oke, ini mewakili kelompok ini. Kita berbicara haplogrup. Nah, di antara keduanya, yang mana yang benar? Tidak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin itu. Anda tanya soal ahli genetik manapun juga pasti jawabannya sama. Oke, tidak mungkin dua-duanya benar. Hanya satu yang benar atau kedua-duanya salah, itu aja. Paham saya logikanya di sini? Saya jawab. Enggak, pertanyaan saya Anda paham tidak sampai di sini? Lanjut. Kalau lanjut saya anggap Anda paham. Maka karena muncul dua pertanyaan tersebut, kita mencari tahu dong. Yang mana yang benar? Kan begitu logikanya. Di dalam ilmu genetik ada beberapa cara untuk menelusur yang mana sekiranya benar dari jalur keturunan Sayyidina Ali. Ada caranya, bukan nggak ada. Maka saya terangkan, begini loh nalarnya, begini loh logikanya, prinsip dasar dari SNP itu seperti apa, cara mencari tahunya bagaimana, kenapa ini tidak mungkin, kenapa yang ini mungkin. Itu yang saya terangkan. Pertanyaan saya kepada Anda, salah saya di mana?
Anda mengatakan saya bukan ahli, tapi ketika Anda bertemu dengan saya, Anda kelepek-kelepek. Bagaimana ceritanya kalau Anda berbicara dengan Dr. Sugeng yang lebih ahli daripada saya? Masuk di akal tidak? Terima kasih. Lanjut, host. Saya ya. Oke, saya tanggapi. Pertanyaannya ya. 1. Apakah Anda sudah mengkonfirmasi langsung kepada Agus Abu Bakar dan satu lagi dari apa tadi, Jordan? Antum sudah ketemu langsung dengan mereka atau antum mengambil data dari internet? Masya Allah, apa ini? Wong kita yang Gak awam masuk aja udah akal, tahu gak kok. masuk akal. Tinggal Udah jawab, kok banyak tidak itu masuk akal pernyataan. bagaimana? Izinkan dibesarkan saya, Agus host. Tidak masuk Alasi. akal bagaimana? Tolong saya dibesarkan. Gambar saya biar jelas. Itu saya tidak percaya. Yang Oh, yang Anda namanya tidak bukti percaya. di dalam Baik, hukum. selesai. Saya kasih tahu Anda. Saya Anda kasih tahu tidak Anda. perlu lagi berbicara Saya kasih dengan tahu Anda. saya Loh, karena giliran saya sudah bicara. menampakkan data saya, Giliran fakta saya bicara, sudah Pak. selesai. Anda Giliran bisa saya, Pak. mencarinya Tunggu. di YouTube. Anda Gini, tidak percaya? gini. Silahkan kembali Tunggu kepada Anda. kebenaran. Yang Tunggu namanya sebentar, tunggu hukum, sebentar bukti di kebenaran. hukum. Tunggu sebentar kebenaran. Ya, kamu di sini. Tunggu sebentar, sabar dulu. Saya Ini bingung yang sama terocos, kamu. saya Ya. tidak jelas permasalahannya ini. Maaf ya, tuh saudara-saudaraku ya. Karena Ini pengetahuan ke- minim. Sabar dulu. Kamu di sini mau bicara tentang masalah tes DNA. Dari tadi ditanya oleh Kang Haplu, kamu paham nggak? Teruskan. Ditanya lagi, kamu paham nggak? Teruskan. Ternyata kamu bukan di bidangnya. Lu terus gimana mau diskusi? Ahmadi, kamu lihat saya, Percuma saya dong. menggambarkan secara sederhana, Maaf. Ahmadi, Ya, enggak. kamu dengar. Dulu, tunggu sebentar. Masalah Apa yang ilmu ka- kedokteran ini apa tidak yang sederhana, kamu- belum. Apa yang Menggambarkan kamu secara mau sederhana, kamu tampilkan? Tunggu sebentar, apa yang kamu mau sampaikan? Wong kamu bukan ahlinya, kamu juga nggak paham. Kamu juga Iya, karena nggak kamu paham ini tentang semua tes gerombolan DNA. tukang fitnah, Oke. hasut. Oke. Astagfirullahaladzim. Sekarang gini. Jadi Sekarang gini, oke. DNA tadi Saya dia bicara, sudah kamu tidak udah kasih bicara. kesempatan. Tunggu Kamu sebentar. mute. Oke, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Saya akan kasih kesempatan kepada kamu, tolong sekarang kamu tunjukkan bagaimana cara yang Bukan, Yai. untuk orang ini bisa dites DNA. Bukan, Ceritain dulu. Yai. Gini, Yai. Tolong tunjukkan dia tunjukkan kepada saya, kepada kita, salahnya di mana? Itu Yai Iya, pertanyaannya. Kan makanya, dia menyalah-nyalakan saya kan? Iya, makanya nih, Iya, makanya. sekarang, Itu aja. Dengarkan, sekarang dengarkan. tunjukkan. Ya, Dengarkan. sekarang tunjukkan mana data. Ya, sekarang tunjukkan data juga. Iya, Kalau kamu kamu nggak dengarkan menunjukkan data saya mau tunjukkan, saya mau ngomong Saya- bahwa kalau kamu cuma ngomong, bisa mendapatkan kalau- buktinya itu. La ilaha illallah. Kalau hanya sekedar ngomong, saya nggak mau. Karena kepada si kerajaan tersebut, kamu sudah tanyakan benar nggak ini haplo kamu ini, udah Sudah. Astagfirullah. Sudah turun kamu. Kenapa diturunkan Yai? Begini loh Yai, begini loh. Pertama, dia itu harus mengakui dulu ketika saya tampakkan itu Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Dia harus ngakuin dulu kalau itu betul. Itu kan ada datanya, ada videonya, ada dokumentasinya. Itu dulu satu, baru kita ke Jordan. Kalau dia berani mengakui itu, alhamdulillah berarti dia orangnya gentle. Tapi ternyata tadi baru satu saja saya tampakkan data yang real, yang nyata, yang bisa ditonton oleh semua orang. Dia malah lari-lari. Nah itu sudah kufur namanya. Kufur fakta. Kalau kita berhadapan dengan orang kufur fakta, selesai sudah. Nggak akan ada juntrungannya itu. Orang Oke. kufur fakta kok. Tunggu. Lanjut. Oke, sekarang gini kebenaran. Saya akan naikkan kamu ya dengan catatan tolong tunjukkan di mana letak kesalahan Kang Haplu. Nanti kamu juga menunjukkan data. Ini loh datanya seperti ini seharusnya gitu. Saya akan naikkan kamu. Kalau kamu cuma ngomong-ngomong, saya nggak mau. Gini loh, Percuma. Dia di kebenaran mana-mana nggak ini pernah ngeluarin fakta. karena ngumpulnya itu sama topi merah, Madali. Assalamualaikum. Makanya dia nggak paham. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Haplo, ada yang mau saya tanyain soal DNA. Kemarin saya ngikutin diskusi Aventador tuh. Iya. Jadi dia berdalih soal apakah mungkin ada anomali di DNA. Dia bilang walaupun ya dia hampir dikatakan mutlak, tapi ada kasus anomali.
bahwa ada satu kasus di Amerika kalau nggak salah terjadi sengketa bayi yang lahir kembar dan ada di dua bayi ini terjadi perbedaan haplo. Nah, ternyata setelah saya tracking, jadi kasus anomali ini bisa terjadi jika yang pertama terjadi dua pembuahan sel telur ibu yang Betul. membuahi dua sperma yang berbeda. Jadi artinya si ibu ini main Betul, gila betul, kan betul. ya. Ya, betul. Dan yang kedua terjadi pada kasus kembar siam ketika pembelahan sel telur membelah menjadi dua dan haplo ayahnya yang YDNA di salah satu bayi tidak ikut. Jadi kromosomnya terikat pada kromosom ibu. Nah, itu kan dalihnya Aventador itu bahwa memang ada anomali itu. Tapi kan akhirnya saya kembali lagi bertanya setelah saya tracking gitu ya, informasi dari sumber di internet itu berarti itu terjadi hanya pada kasus bayi kembar atau bayi kembar siam kan gitu ya. Yang pertama kasus seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama terjadi dua pembuahan pada dua sel sperma yang berbeda, artinya si istrinya main gila. Yang kedua terjadi pada kembar siam dan salah satu kehilangan YDNA laki-laki atau YDNA ayah sehingga kromosomnya terbentuk kromosom ibu. Nah, jadi akhirnya saya punya pertanyaan lagi, kalaupun itu terjadi hanya pada aspek itu atau pada gejala itu, berarti kan kembali lagi kepada nasabnya Ali radhiyallahu anhu itu. Apakah Ali pernah punya saudara kembar kan gitu ya, jadi atau anak kembar gitu kan? Kalau gini, kalau itu adalah sampel kasus yang disampaikan oleh Aventador, pertanyaannya begini, apakah kasus tersebut mewakili sebuah kasus yang mana satu anak memiliki satu haplogrup sementara saudara kembarnya yang satu lagi berbeda haplogrup? Apakah itu yang dikejar sama Aventador? Padahal jawaban yang paling padahal bukan begitu. Nah iya, kan realitanya Padahal kita sedang kehilangan berhadapan. kromosom. Iya, bukan makanya berbeda haplo. iya, jadi begini, ketika dua anak kembar atau dua anak yang lahir bersamaan, Siap. jangan kembar siam dulu, lahir Yang kembar bersamaan, pertama ya. memiliki dua haplogrup yang berbeda, make sense, masuk di akal. Tapi pertanyaannya, apakah sampel kasus itu bisa dicocokkan atau bisa ditaruh untuk kasus polemik nasab? Kan nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya itu. Apa yang mau dikaitkan dari kasus itu apa? Apakah kemudian berharap Hasan dan Husain ini haplogrupnya berbeda? Lebih parah lagi. Berarti menuduh Sayyidah Fatimah bermain dengan orang lain. Kan itu. Iya. Jadi apa tujuan dia bawa-bawa seperti itu? Saya rasa nggak ada ininya, nggak ada korelasinya, nggak cocok itu. Oke, Untuk Ahmad, membantah saya tadi nggak buat cocok. Haplo. Pertanyaan Oh. satu simpel. Tadi kan kamu Tanya belum terus. bisa menjawab saya punya pertanyaan. Sekarang saya tanya Jangan lagi satu tanya yang paling terus simpel. aja menjawab. Gimana Satu, toh ini? apakah DNA itu bisa berubah? Oh bisa, berubah-ubah. kalau kamu bisa jadi pohon kelapa, Bisa berubah-ubah? bisa kayak kamu jadi pohon kelapa. Oke. Bisa. Kenapa bisa berubah-ubah? Silahkan jawab. Karena dikutuk 3 dewa seperti kamu. Beneran. Oke. Oh. Ketika DNA itu bisa berubah-ubah, tergantung daripada dia makannya apa, tergantung iklimnya apa, tergantung musimnya apa, tergantung radiasinya Oh, itu apa. bukan. Arti di sini kan bisa berubah-ubah. Kamu Oh tracking bisa, aja. Kamu tracking bisa. di Google. Jadi Kamu tracking kodok, di Google kalau kamu jadi ketawa. kopi, jadi gelas, jadi pohon kelapa, bisa. Dengan Kamu makan begitu, kambing kebanyakan nih, besok anakmu celir jadi kambing bisa juga. Ketika dengan Suka-suka begitu, kamu lah. ketika dengan begitu, berarti DNA bukan menjadi satu patokan dan itu Oh iya, haram menurut di dalam. kamu begitu. Dan menurut itu- kamu, ya Iya, betul. Saya haram. sepakat. Saya Itu sepakat. haram Menurut di dalam kamu seperti menentukan itu. nasab. Sekarang Kamu kamu tahu. sampaikan ke Aventador seperti itu. Monggo. Kamu tahu itu haram dalam menentukan nasab.
Oh iya, betul. Menurut kamu itu seperti itu. Menurut Aventador seperti Iya, itu juga. kan Saya menurut setuju. kamu. Sampaikan ngumpul sana Ya sama sudah. Aventador. Ngumpul. Kau Ya, tutup buku setuju, dengan setuju. kebodohanmu Ya yang setuju, kau setuju. Ya berkata pokoknya di kamu depan publik. pulang ke komplokan kamu itu, kamu ini ngomong begitu. Dobol, Gak apa-apa. bodoh, cuman sok pintar di depan publik. Iya, 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 Masya iya. Terima Allah, kasih, minta sebaliknya maaf, minta maaf. goblok itu. Lah, Iya, dia iya, yang iya. katain saya duluan. Dia Bener, yang katain bener. saya duluan. Kalau dia Bener, tidak bener, katain bener. saya tidak mungkin katain dia. Minta maaf, saya bodoh, saya tolol. Terima kasih, mohon maaf. Saya jaga lisan saya. Ini kan Ketika saya, dia tidak ini kan saya menjaga minta lisannya, maaf. Dengan mengatakan saya, mati Aventador. saya balas. Tunggu sebentar. Ini ada Aventador di bawah. Biarkan Aventador saja yang naik, bukan kamu. Ya, saya Aventador di Nah, bawah. ini yang kalian di sini semua kebencian. Iya, bener, kamu bener. Tidak Hati-hati ada jadi pohon kepentingan. kelapa. Iya, hanya kalian di sini. Iya, iya, Hanya iya, hasut. Ya, hati-hati jadi pohon kelapa udah, Hasut. monggo. Hasut. Iya. Iya, Iya. hasut. Ya. Sudah Ya. saya hasut. Iya. Kebencian yang berlebihan kepada satu kaum. Iya, bener. Iya. Tidak dibenarkan, Pak. Iya, Bang, Iya. maaf, Bang. Oke, Iya. terima Iya, kasih Bang. atas saran. Mm-mm. Sekarang terima kasih atas sarannya. Kamu sudah menasihatin saya. Ya di bawah dulu. Aventador ada. Mana Aventador? Mana udah nggak ada. Aventadornya itu? Udah nggak ada. Aduh. Tunggu tak cari Jadi sebentar Aventador. dalam hati saya izin narasi beberapa detik aja ya ini. Oh iya kan? Jadi Lah, menurut Liza, ya, saya maaf, Pak. keilmuan itu keilmuan itu tidak harus menjadi seorang ahli menurut saya. Karena seorang ahli itu menuangkan semua ilmunya itu kepada buku. Tinggal kita baca bukunya saja. Contoh kalau kita mau belajar genetik dasar, kita tinggal baca genetik molekuler. Itu ciptaan Universitas Malikul Soleh. Di situ kan ada Dr. Sri Wahyuni yang menyusunnya. Kita tinggal baca aja. Iya kan? Nah, contoh anak SD yang menggeser satelit NASA, apakah itu dia itu adalah seorang praktikur Wih, atau NASA, ahli IT. dalam bidang IT? Iya, kan tidak. Dia cuma membaca buku karangan dari Wilson William yang mempelajari tentang IT dan perubahan dari jaringan kalau nggak salah. Masa kita harus Loophole. menunggu ahli gitu? Ini loh, Ya, Bang Santri Itu izin. saja dari saya. Saya tambahan ya buat Bang Wali Santri ya. Ketika si kebenaran itu bertanya seperti yang tadi dia tanyakan, sebetulnya saya pengen ngomong begini. Kebenaran, 1 tambah 1 itu berapa? Nanti dia akan jawab 2. Lalu saya akan tanya kepada kebenaran, loh, kamu bisa jawab apakah kamu ahli matematika? Ya kan begitu. Nah, jadi logika yang dia pakai dan nalarnya itu menggunakan argumen seperti itu memang nggak masuk. Jadi dari situ kita udah paham lah ini pola pikirnya memang agak-agak ya gimana ya, ya kualitas kurang ya begitulah mungkinnya. Mungkin apa ya, dulu stunting mungkin ya kita nggak tahu juga ya, mungkin kebagian seperti itu ya, walau alam mungkin walau alam. Konslet lo. Stunting itu. kawanku, bukan stunting, tapi mereka karena bani jerengkong begitu, hasil kawin mut'ah Bukan. gitu. Kang Hablo harusnya Karakter menjawab jerengkong itu itu tadi. memang seperti itu. Nah itu kan Jangankan si itu lawas kebenaran Bang. harus ya, ahli. rata-rata semuanya ketika Itu- berdebat masalah data malah mereka menyerang pribadi dan identitasnya begitu. Rata-rata semuanya, wong bani jerengkong kok. Memang seperti itu. Itu trik lama dan itu udah lawas Bang. Jadi bosen juga saya pakai terus. Kamu 1 tambah 1 berapa? 2. Loh, kalau kamu jawab 2 itu kan kamu memang ahli matematika atau gimana? Nah, kan itu udah lawas itu. Mainan lawas itu. Biarin aja, pengen dengerin dulu saya. Iya kan. Tunggu, Kalau saya tanya ilmu sama DN. Kang Hablo. Kang Hablo itu yang kalau di Keimat ada Dokter Sugeng, kalau yang di itu siapa itu namanya itu? Nah, Pak Dr. Ari. Robito. Bukan yang dari biasa membela Habib itu siapa itu? Oh, Rumel Ahmad Abbas. Rumel Abbas.
Utomo, Ya, ya, ya. Rumi Labas. ya, Rumi Labas itu juga Oh, ahli tes dia. DNA ya. Ahli dia. Oh, udah. Dia udah tes DNA. Udah. Enggak, maksud Sudah saya tes apakah DNA. dia juga sama? Maksud saya apakah dia juga sama seperti Dokter Sugeng gitu? Apa keahliannya? Bukan. Bukan, kalau Umi Keahliannya. Lampas itu adalah kreator dan premis-premis itu titiknya dia. Tunggu sebentar kan. Kalau Kang Hablu tadi mengatakan kalau Dokter Sugeng ini sudah berada di mana tadi? Di mana? Di BRIN. Di BRIN, akan di BRIN kan. Kalau ini yang ini ada di sana juga. Oh, nggak ada. dia Lah, dia ya adanya nggak tahu ini itu mana. pertanyaan saya kan gini, kalau Dokter Sugeng atau Kang Hablu dipertanyakan, kalau yang dia tidak dipertanyakan itu masalahnya gitu loh. Itu bijaksana bijaksini namanya ya Madi. Tapi Kang Aplo ada yang dari ahli DNA yang dari Robito itu yang waktu sama guru Gembul itu dia membela Mbak Alawi. Ahli Bapak DNA siapa Utomo. namanya itu? Ya, Utomo, Dokter Utomo Utomo ya. itu loh. Ahmad Utomo ya, Utomo ya. betul. Itu jangan-jangan Avetador lagi ya, bukan ya? Bukan. Jadi gini, perbedaan sudut pandang antara Dokter Ahmad Utomo dengan Dokter Sugeng itu gini. Dokter Sugeng sesuai dengan data yang ada hari ini, ya, sesuai dengan data yang ada hari ini yang terpampang, itu menarik kesimpulan. Sesuai dengan data yang ada sekarang. Sementara Dokter Ahmad Utomo, dia tidak berani menarik kesimpulan. Bedanya di situ. Ada yang dia jaga mungkin. Nah, padahal data yang ada itu sudah cukup kalau menurut saya untuk bisa ditarik kesimpulan. Contoh data yang ada, Balwi G, sementara keluarga kerajaan Jordan J, itu kan sudah bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulan sementara gitu ya, anggap aja kesimpulan sementara. Ini kesimpulannya sudah pasti ada 2 ya, haplogroup dan salah satunya pasti tidak mungkin atau kedua-duanya tidak mungkin. Itu kesimpulan pertama. Sementara Dokter Utomo nggak berani untuk ketok palu gitu, cetok gitu, nggak berani dia. Ya, Padahal dia jelas dalihnya datanya. kan bahwa Perlu dia sampling. itu tidak bisa ya perlu sampling dan tidak bisa mengukur nasab yang ribuan tahun gitu kan. Padahal kan kita nggak mengusur nasab ribuan tahun melalui sampling, melalui metode statistik kita sudah bisa menemukan titik awalnya itu kan. Justru gini, Bang Adin. Kan tadi saya udah bilang di awal, seandainya saya berada di kelompok mereka, ya, di Pro Habib lah katakan, saya Muhibin gitu ya, saya itu akan menjadi orang pertama yang akan mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu berhaplogrup G. Oh, saya keluar-keluar itu. Kenapa? Loh, cucunya G kok. Itu Agut Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Kan G kan? Lah kalau dia G, maka Dia moyangnya memang pasti nggak G. confidence. Nah, kenapa dia nggak confidence? Ayo, Iya, tanda tanya kan? iya. Itu kalau saya jadi mereka ya, oh saya tembak langsung. Oh ini cucunya G, pasti haplogrupnya Sayyidina Ali G juga. Itu kalau saya itu terabas. Walaupun ending-endingnya Mempertahankan premis itu, premis bahwa dia itu Makanya saya nabi kan. bilang tadi kan mereka itu setengah-setengah klaimnya gitu loh. Mereka kan setengah-setengah. iya, takut. Kenapa takut? Kalau berani, tembak dong. Sayyidina Ali G. Gitu. Terus saya jelaskan Hos tentang si Mail ya. Mail itu pedagang Hos. Rumel itu pedagang. Jadi begini ya kawan-kawan, masalah kesohihan nasabnya habaib itu ya, derajat data yang mereka punya itu hanya sampai kepada batas derajat pengakuan saja. Kalau tesisnya Kiai Haji Imaduddin ketika menolak nasabnya, itu derajatnya kepada penetapan itu sudah, yaitu isbat begitu. Bahwa nasabnya habaib itu sudah diisbat tertolak. Nah, Gitu. dan mereka juga semuanya kan begitu, termasuk ayangnya Sam ini, MJ ya loh. Itu bahkan mengatakan ini, mengatakan apa itu Ayang beb. tesisnya, Ayang beb. ayang bebnya Sam itu, MJ itu, ya kan, mengatakan Atau kalau tidak ya, ini karena di sini ya ada 310 mata memandang di bawah. Ini sering dipertanyakan oleh Muhibin ya. Apakah kamu ini orang ahli nasab? Ini selalu sering dipertanyakan.
Tapi dia sendiri juga kalau ditanya, apakah kamu juga orang ahli nasab sehingga kamu membela Habib? Mereka juga kebingungan gitu loh. Intinya gini ya, intinya gini loh. Teman-teman di sini 300 mata memandang, sehebat apapun pendidikan kalian, pasti hina di mata Habib. Pasti hina di mata Mukibin. Selesai sudah. Lah wong saya aja cuman lulusan kedokteran aja ya. Itu dianggap bukan orang yang ahli. Padahal saya itu lulusan kedokteran, lah dia apa? Lah dia itu lulusan apa? Dan ada mata kuliah soal Itu mahal, DNA Pak. itu, dokteran. Janda, ini Ya, ini Itu kuliahan yang paling mahal kedokteran itu. ini maksudnya tuh gini teman-teman. Betul, betul. Maksudnya gini loh, Jadi kita maksudnya. itu hina di mata mereka, makanya iya. kita serang balik, kita hinakan mereka begitu. Anda mau profesor, mau doktor, mau apapun itu, jabatan Anda tinggi, kalau Anda tidak membela mereka, Anda itu cuman orang receh. Nggak ada artinya. Dr. Sugeng itu BRIN, peneliti, ada di BRIN. Itu suatu pengakuan tersendiri, suatu prestasi tersendiri masuk ke BRIN itu. Ini dihinakan kok. Maka saya bilang, nanya-nanya seperti itu ke kita itu nggak akan ada gunanya. Lebih baik, udahlah kamu ngapain nanya-nanya saya ini siapa gitu loh. Nggak perlu, karena toh juga akan kalian hina, kan gitu. Nggak ada gunanya kalian ini berpendidikan tuh, nggak ada gunanya sama mereka tuh. Bener, kalian mau sekaya apapun juga nggak akan gunanya, pasti direndah-rendahkan. Gus Dur presiden, direndahkan. Presiden loh itu, RI 1, direndahkan. Artinya apa? Kalau kalian tidak membela mereka, kalian tuh rendah. Kan begitu. Secara bawah sadar itu. Nah, jadi artinya kalau berbicara sama mereka, bicarakan saja, ini loh datanya, ini loh faktanya. Datamu mana? Faktamu mana? Mata-matamu, mana matamu? Mana mata? Kan gitu. Nah, gitu. Ini mataku. Ya. Aku data. Ini mataku. Izin sebentar Kang Hablo. Kang Hablo, izin sebentar. Mungkin itu Monggo. kebenaran masih ada di bawah. Tadi kan ngomong masalah mutasi kan. Ini bukunya silakan di-download, ada di Play Store. Kalau enggak ada di PDF Internet Archive. Ini daftar isinya ada tuh. Tuh DNA mutasi ada tuh. Apa segala macam banyak, tinggal baca aja. Jangan balas baca lah. Masa SD aja nggak lulus, baca aja nggak bisa, kan begitu? Aduh, Bang Silakan Wali dibaca Santri, itu. Bang Wali Santri, percuma mereka sudah diisbat secara kasab, gimana sih? Tidak perlu data-data lain, kasab. Nah, iya kan? Ini nggak akan ada gunanya Bang Wali Santri. Orang capek-capek bikin buku ya, neliti panjang kali lebar, ngukur sendiri apa biaya sendiri. Itu itu apa itu? Itu mukimat itu. Masih sempat ditanya kamu siapa? Iya. Masih bisa ditanya kamu tuh siapa? Ya itulah mereka itu kualitasnya. Itu sih. Ya karena Mukibin juga bukan siapa-siapa kan gitu toh. Orang bukan siapa-siapa menghina yang siapa-siapa itu kan luar biasa namanya, itu Bos. jawabannya kan itu. Dia bukan siapa-siapa kok tanya kita siapa kan gitu toh. Sebenarnya gampang kalau untuk menjawab mereka itu ya sekelas ketua RA itu pendidikan formal aja SMA itu cuma 6 bulan saudara, nyantri juga enggak. Terus kapasitas dia apa? Ya kan? Wali Siapa, Pak, Kak? wali Pak, jangan Siapa salah Kak? wali. Yang mana? Wali. Yang mana? Rocky, Siapa itu? Rocky. Rocky. Wali itu wali Pentagon itu Wali, jangan Pak. main-main itu. Wali benar. Wali nggak sekolah itu ya holal jannah Pak, dah holal jannah. Jangan gitu kawan. Bikin bayar hablo itu mahal loh kawan-kawan. Bayar 100 apa? juta. Apa tes Dena? Aku tadi baca di bawah ya. Ternyata ada yang curiga sama Sam, saudari. Ada yang curiga sama Sam. Karena dia Gara-gara tuh- ayang beb. Ayang bebnya MJ ya toh. Aku yakin Sam ini Kang Sam. penyusu. Sam ini penyusu. Kang Sam. Ternyata Ya. kemarin itu mungkin karena terlalu banyak ini ya, banyak yang repot. Yang kedua terlalu banyak itu mungkin.
Terlalu banyak moderator. 20 moderator Kang Sam punya saya kemarin. Makoli itu Bang Ahmadi ya. Kalau ada di room kita cepat diblokir. Dia punya anggota untuk menghancurkan room-room kita. Iya. Ya, Sadudu langsung diblokir itu. Sadudu di antaranya. Sadudu di antaranya. Ya. sebetulnya. Ada timnya itu. Ada. Langsung Ya diblokir kan aja. sudah. Kemarin ya, Kan Kang sudah Amadi kan. lagi setelah Sadudu turun nggak lama langsung mati itu roomnya ya. Ada peringatan Kang, peringatan. Ada yang repot gitu. Oh, Makanya kemarin itu saya buang semua momot saya. Saya buang momot saya karena ada 20 momot, saya buang semuanya. Saya nggak pakai momot. Baru tadi pagi saya pakai momot lagi. Makanya gini loh. Si kebenaran itu sampean tahu tidak? Si kebenaran